Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sudah sampai di pembahasan yang kesekian ya. Alhamdulillah, saat ini kita belajar tentang hamzata. Hamzata ini berarti dua ya. Menandakan bahwasanya ini adalah dua hamzah. Hamzatul wasli wal qat'i ya. Jadi kita akan belajar tentang dua macam hamzah. Yang pertama adalah hamzatul wasl dan yang kedua adalah hamzatul qata'. Hamzatul wasli wa hamzatul qata'i. Baik, langsung ke al-amthila. Sami'tu darsa fantabahtu. Sami'tu darsa fantabahtu. Ya, jadi ini cara membacanya. Ini kan fa'intabahtu seperti itu ya. Namun sesuai dengan judulnya ya, saat ini kita belajar tentang hamzatul wasl salah satunya. Nah, jadi ini kan ada hamzah ya. Ini fa'intabahtu. Ini dari kata intabahtu. Intabahtu. Ya. Intabahtu ini ya ketika dia berada di dalam di tengah-tengah kalimat, di tengah-tengah jumlah. Jika dia berada di tengah-tengah jumlah, maka hamzanya ini tidak terbaca. Nah, itulah salah satu contoh dari hamzatul wasl ya, yang mana hamzatul wasl itu jika dia berada di sebuah jumlah, di tengah-tengah sebuah jumlah, maka dia tidak terbaca. Nah, sami'tu darsa fantabahtu. Jadi bacanya seperti itu. Sami'tu darsa fantabahtu, bukan fa'intabahtu, bukan, tapi sami'tu darsa fantabahtu. Sami'tu darsa fantabahtu. Kemudian ini di sampingnya intabahtu liddarsi. Intabahtu liddarsi. Ini ya, jika tadi kita membaca contoh yang ada di depannya ini langsung, fa kemudian langsung kepada nun sukun, fantabahtu. Lah, ini kita tidak membaca demikian, akan tetapi kita baca intabahtu. Kita baca hamzahnya. Kalau tadi tidak kita baca ya, jadi langsung fantabahtu. Kalau ini kita baca hamzahnya intabahtu. Intabahtu. Nah, apa perbedaannya? Ya, karena fantabahtu, hamzah ini atau kalimat intabahtu, dia terletak di tengah-tengah sebuah jumlah. Sedangkan intabahtu yang ini ya, dia terletak di awal sebuah jumlah. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya hamzatul wasl ya, yaitu di sini kan kita tidak melihat adanya tanda hamzah ya. Tanda hamzah yang seperti ini biasanya kita tidak melihat adanya tanda hamzah yang seperti ini, baik itu di bawahnya ataupun mungkin juga di atasnya. Kita tidak melihatnya. Nah, inilah yang disebut dengan hamzatul wasli. Ya. Nah, hamzatul wasli ini ketika dia berada di tengah sebuah jumlah, dia tidak dibaca. Namun jika hamzatul wasl ini dia berada di awal sebuah jumlah, maka dia dibaca. Ya, saya ulangi lagi. Sami'tu darsa fantabahtu. Kemudian yang ini, intabahtu liddarsi. Mafhum ya, insyaallah. Sami'tu darsa fantabahtu. Sami'tu saya mendengar ad-darsa pelajaran, fantabahtu maka saya memperhatikannya. Intabahtu liddarsi saya memperhatikan pelajaran. Itnan, jarrabtu sadiqa wakhtabartuhu. Nah, wakhtabartuhu. Jadi dari wawu kemudian langsung kepada kha sukun wakhtabartuhu. Ikhtabartu sadiqa. Contoh yang kedua, yang keduanya. Ikhtabartu sadiqa. Jarrabtu sadiqa. Jarrabtu adalah saya menguji. Ya, jadi di sini as-sadiq itu kan teman. Jadi saya menguji teman. Fakhtabartuhu, maka saya mencoba untuk mengenal dia lebih dekat lagi. Ya, jadi jarrah betul di sini adalah menguji. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita ingin berkenalan lebih dekat kepada seseorang, kita ingin berteman dengan dia lebih dekat lagi, maka kita harus menguji dia dengan sesuatu. Kita menguji keikhlasannya, kita menguji bagaimana kebaikan dia, bagaimana sifat dia. Nah, itu maksudnya ya. Jadi jarrabtus sadiqa wakhtabartuhu. Jadi cara saya untuk
mengenal lebih dekat seorang teman, atau cara saya untuk menjadikan teman itu lebih dekat dengan saya, atau saya menganggapnya sebagai sahabat saya, yaitu saya harus mengujinya terlebih dahulu. Ikhtabartu sadiqa, sama ya. Jadi saya menguji teman saya. Salasa, idza sami'ta ad-darsa fantabih. Idza sami'ta ad-darsa fantabih. Kemudian sampingnya intabih lid-darsi. Idza sami'ta, jika engkau mendengar ad-darsa, pelajaran, fantabih, maka perhatikanlah. Ya. Idza sadaqta fakhtabir, jika engkau ya, sadaqta, berteman, jika engkau berteman dengan seorang teman, fakhtabir, maka ujilah dia. Ikhtabir as-sadiqa, ikhtabir as-sadiqa, ujilah teman tersebut. Ini intabih lid-darsi, perhatikanlah pelajaran tersebut. Nah, ini juga demikian. Di sini fantabih, intabih, fakhtabir, ikhtabir. Khamsa, surirtu min tibahik. Nah, surirtu min intibahik, min intibahik, ya, min intibahik. Jadi tidak kita baca hamzanya ya. Surirtu min intibahik. Jelas ya. Surirtu min intibahik. Kemudian sampingnya intibahuka sarrani. Surirtu, saya senang. Min intibahik, saya senang dengan perhatian kamu. Intibahuka sarrani, perhatianmu menyenangkan saya. Min intibahik, intibahuka. Sitta. Yu'rafu as-sadiqu bil-ikhtibari, bil-ikhtibari, bil-ikhtibari. Ya, jadi langsung ya tanpa membaca hamzanya. Bil-ikhtibari, seperti itu. Kemudian sampingnya nah, dibaca ikhtibarus sadiqi minal hazmi. Yu'rafu as-sadiqu bil-ikhtibari. Seorang teman itu dia bisa diketahui apakah dia itu tulus atau tidak bil-ikhtibari, yaitu dengan mengujinya. Ikhtibarus sadiqi minal hazmi. Menguji seorang teman itu adalah sesuatu yang bisa menentukan apakah dia itu seorang teman yang baik ataukah sebaliknya. Sabah. Man istamsaka bil haqqi faza. Man istamsaka. Man istamsaka. Man istamsaka bil haqqi faza. Kemudian sampingnya istamsaktu. Istamsaktu bil haqqi. Nah, yang ini man istamsaka, sampingnya istamsaktu. Dibaca ya. Man istamsaka bil haqqi, man istamsaka, man barang siapa, istamsaka berpegang teguh bil haqqi dengan kebaikan, faza maka dia akan berhasil. Istamsaktu bil haqqi, saya berpegang teguh dengan kebenaran. Tamania. Alimtu binajahi fastabsyartu. Nah, fastabsyartu. Bacanya fastabsyartu. Kemudian sampingnya istabsyartu binajahi. Alimtu binajahi, saya mengetahui keberhasilan saya. Fastabsyartu, maka saya senang. Istabsyartu binajahi, saya senang dengan keberhasilan saya. Tis'ah. Qulil haqqa wastamsik bih. Qulil haqqa wastamsik. Tidak ada hamzah ya. Ada hamzah namun hamzahnya tidak kita baca. Wastamsik bihi. Kemudian sampingnya istamsik bil haqqi. Qulil haqqa, katakanlah yang baik, wastamsik bihi, dan berpegang teguhlah dengannya. Istamsik bil haqqi, berpegang teguhlah dengan kebaikan. Asyara. La tay'as wastabshir. Wastabshir. Sampingnya istabshir wala tay'as. La tay'as, jangan berputus asa. Wastabshir, dan bersenanglah atau bahagialah. Istabshir, berbahagialah, wala tay'as, dan jangan berputus asa. La syai'a kastimsakil mar'i bil haqqi. Kastimsak. Kastimsak. Ya, jadi langsung ka kemudian ke sin yang disukun. Kastimsak. La syai'a kastimsakil mar'i bil haqqi. Sampingnya istimsakuka bil haqqi fadilatun. Istimsakuka bil haqqi fadilatun. La syai'a, tidak ada sesuatu ya. Kastimsak,
seperti berpegang teguhnya seseorang, al-mar'i seseorang, bil haqqi dengan kebaikan. Tidak ada sesuatu yang lebih baik, ya. Maksudnya seperti itu. Tidak ada sesuatu yang lebih baik, ya, seperti berpegang teguhnya seseorang kepada kebaikan. Kemudian sampingnya, istimsakuka au istimsakuki bil haqqi fadilah. Berpegang teguhnya engkau kepada kebaikan adalah sebuah keutamaan. Isna ashar, ajaban istibsyaruk. Ajaban istibsyaruk. Jadi langsung ya. Ajaban istibsyaruk. Sampingnya istibsyaruka ajabani. Artinya sama. Jadi membuatku senang ya. Istibsyaruk, ajaban istibsyaruk. Kebahagiaan kamu itu juga membahagiakan saya. Seperti itu. Jadi ajabani di sini adalah membuat saya senang, membuat saya suka. Apa istibsyaruk ya? Kebahagiaanmu. Kebahagiaanmu membuat saya senang, membuat saya suka. 13. Idza 'alimta fa'mal bi'amalik. Fa'mal. Bukan fa'yamal, tapi fa'mal. Idza 'alimta fa'mal bi'amalik. Sampingnya, i'mal bi'amalik. Idza 'alimta, jika engkau mengetahui, fa'mal. Maaf, ada yang salah tadi. Idza 'alimta fa'mal bi'ilmik. Bukan bi'amalik ya, bi'ilmik. Idza 'alimta fa'mal bi'ilmik, ya. Kemudian sampingnya i'mal bi'ilmik. Idza 'alimta, jika engkau mengetahui, fa'mal bi'ilmik, maka amalkanlah ilmu yang engkau tahu itu. I'mal bi'ilmik, amalkanlah ilmu yang engkau tahu. 14. Taqabbal al-ma'ruf. Taqabbalil ma'rufa. Taqabbalil ma'rufa washkur. Taqabbalil ma'rufa washkur. Washkur. Ushkur ya, sampingnya ushkur. Man sana'al ma'rufa. Taqabbalil ma'rufa. Terimalah sebuah kebaikan, washkur, dan bersyukurlah. Ushkur man sana'al ma'rufa. Bersyukurlah kepada orang yang berbuat baik kepadamu. 15. Tanasa syarra wadhkuril khaira. Wadhkuril khaira. Wadhkuril khaira. Sampingnya udhkuril khaira. Tanasa syarra, ya, jadi lupakanlah, lupakan saja. Berusahalah untuk melupakan yang buruk-buruk. Wadhkuril khaira, dan ingatlah yang baik-baik. Udhkuril khaira, ingatlah yang baik-baik. Nah, jadi di sini ini teman-teman sekalian, ini kita belajar tentang hamzatul wasl, ya, tentang hamzatul wasl. Yang mana di sini tidak ada contoh ya untuk hamzatul qata'. Adanya di sini adalah hamzatul wasl. Jadi kenapa demikian? Ya, jadi selain yang ada di kaidah hamzatul wasl, berarti dia adalah hamzatul qata', gitu, teman-teman nanti ya. Nah, di sini kita mulai dari saya akan memberi tanda ya. Ini fokus ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini sudah tahu bahwasanya hamzatul wasl itu ketika dia berada di tengah sebuah jumlah maka dia tidak terbaca. Namun jika dia berada di awal sebuah jumlah maka dia harus dibaca. Fantabahtu di tengah, intabahtu di awal. Nah, sekarang kita yang kita pelajari adalah hamzatul wasl itu adanya di mana saja sih? Adanya di mana ya? Maka di sini fokus ya. Fokus hanya pada hamzatul wasl. Ini. Jadi ini saya beri tanda merah. Nah, sampai poin ke-6 terlebih dahulu. Ya, sampai poin 6 terlebih dahulu. Ini intabahtu ya, terdiri dari berapa huruf? Hamzah, nun, ta, ba, dan juga ha ya. Jadi ada 5 huruf. Yang ta ini ta'ut ta'nis ya. Ada 5 huruf ya. Ikhtabartu, ikhtabar, hamzah, kha, ta, ba, dan juga ro. 5 huruf juga. Nah, jadi di sini teman-teman, yang termasuk ke dalam hamzatul wasl adalah hamzah yang berada di fi'il madhi khumasi. Ya, fi'il madhi yang terdiri dari 5 huruf.
Jadi ini kan 1 dan 2 ini fi'il madhi. Kemudian fantabih dan juga faktabir, ya ini sama ya, khumasi juga karena fi'ilnya sama dari intabaha dan juga ihtabara. Namun bedanya 3 dan 4 ini adalah fi'il amr. Kemudian intibahik dan ikhtibar. Nah, ini juga asal katanya adalah dari kata intabaha, jadi khumasi juga. Namun intibah dan juga ikhtibar adalah masdar. Nah, baik, ini adalah poin pertama yang teman-teman harus pahami. Jadi salah satu ya hamzatul wasal itu terletaknya di mana? Salah satunya adalah di madhi, amr dan masdar fi'il khumasi. Madhi, amr, masdar khumasi. Ya, madhi khumasi, amr khumasi dan masdar khumasi. Nah, yang mana ini semua pasti diawali dengan hamzah, ya, pasti diawali dengan hamzah. Madhi khumasi, amr khumasi dan masdar khumasi ini pasti diawali dengan hamzah dan hamzahnya adalah hamzatul wasli. Nah, ini terdiri dari 5 huruf ya. Nah, jadi dia adalah khumasi, ini madhi, amr, kemudian masdar. Baik, sekarang selanjutnya kita ke nomor 7. Nomor 7. Man istamsaka. 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 Istamsaka ini berapa huruf? Hamzah, sin, ta, mim, sin, dan juga kaf. Nah, baik, berarti terdiri dari 6 huruf ya. Istabsyartu, ta-nya adalah ta'ul fa'il. Sebentar. Coba cek lagi tadi apakah saya... Oh, maaf. Jadi tadi saya mengatakan intabah itu tadi taknya ta'nis tidak ya. Tu di sini adalah ta'ul fa'il. Ta'u al fa'il. Tidak konsen ya. Ya, ini kembali lagi ya. Ini istamsaka. Istamsaka ini terdiri dari 6 huruf. Kemudian istabsyartu, hamzah, sin, ta, ba, shin, dan ra juga terdiri dari 6 huruf. Ya. Kemudian istamsik. Ya, ini sama ya. Istabsyir sama. Istimsak, istimsyar sama. Nah, jadi ini masih sama. Bedanya adalah yang tadi itu adalah khumasi dan yang sekarang dia adalah sudasi. Hamzatul wasal ada juga di madhi sudasi. Dan ini istamsik dan istabsyir adalah amr sudasi. Dan istimsak dan juga istibsyar adalah masdar sudasi. Ya, jadi hamzatul wasal itu ada di mana? Pertama ada di madhi, amr, masdar, khumasi. Dan yang kedua ada di madhi, amr, dan masdar sudasi. Baik, sekarang selanjutnya. Nomor 13. Ya, 13, 14, 15. Fokus ke i'mal. Ushkur. Udkur. Nah, ini i'mal, ini adalah fi'il amar, ushkur dan udkur juga demikian fi'il amar. Fi'il amar dari sebuah fi'il yang terdiri dari berapa huruf? 3 huruf ya. Amila, ya'malu, ya'mal. Nah, maka dia termasuk sulasi. Nah, ini adalah poin yang ketiga untuk hamzatul wasal, yaitu amr sulasi. Amarnya saja ya. Amr sulasi. Jadi ketiga-tiganya ini adalah amr sulasi. Fi'il amr daripada fi'il madhi yang terdiri dari 3 huruf. Nah, di sini kenapa kok kemudian akhirnya contohnya kok 3 ya? Ini ingin menjelaskan sih di sini bahwasanya ketika huruf ya, huruf sebelum akhir ini berharokat fathah, maka hamzahnya berharokat kasrah. Namun ketika
huruf sebelum terakhir ini berharakat dhamma, ya, maka hamzanya juga dhamma. Nah, jadi ada 3 poin ya teman-teman ya untuk hamzatul wasal ya. Hamzatul wasal yang pertama adalah madhi, amar, masdar, sumasi, kemudian madhi, amar, masdar, sudasi, dan yang ketiga adalah amar, sulati. Jadi kalau misalnya dirangkumkan pada intinya adalah madhi dan juga amar dan juga masdar baik itu humasi dan sudasi termasuk hamzatul wasal dan juga amar sulati juga termasuk ke dalam kategori hamzatul wasal. Ya. Baik, kita ke al-bahar. إذا تأملت الأمثلة في القسم الأول رأيت أن كل مثال يشتمل على فعل ماضي أو أمر أو مصدر. Ya, jika teman-teman perhatikan contoh-contoh yang ada di bagian yang pertama, maka teman-teman bisa melihat ya, bahwasanya setiap contoh itu dia terdiri dari fi'il madhi, ya. Tadi kan ada dua contoh ya, kemudian fi'il amar dan juga masdar. Wa kullu wahidin min hadhihi waqi' fi wasatil kalam wa mabdu' bi hamzah. Nah, kemudian setiap fi'il-fi'il ini semuanya waqi' fi wasatil kalam. Semuanya itu berada di tengah kalam, di tengah jumlah. Wa mabdu' bi hamzah dan setiap fi'il ini dimulai dengan hamzah. Wa idza qara'ta kulla mithalin ra'aita annaka la tantiq bi hadhihi al-hamzah fi athna'il qira'ah bal tusqituha. Nah, kemudian ketika teman-teman membaca setiap contoh ya, maka teman-teman la tantiq tidaklah membaca hamzanya tidak teman-teman baca la tantiq bi hadhil hamzah. Setiap fi'il tadi kan dimulai dengan hamzah ya, setiap kalimat tadi kan dimulai dengan hamzah, akan tetapi teman-teman tidak membaca hamzanya sesuai dengan yang saya contohkan tadi ya. Jadi tidak membaca hamzanya fi athna'il qira'ah bal tuskituha, akan tetapi malah melupakan atau menghilangkan hamzanya tersebut seolah-olah hamzanya tidak ada. Fantabahtu misalnya contohnya. Wa idza nadarta ila amthalatil qismi tsani, akan tapi ketika teman-teman itu melihat kepada contoh yang kedua sampingnya ya, ra'aita hadil af'al wa hadil masadir nafsaha fi awwal kulli jumlah. Nah, teman-teman bisa melihat ya bahwasanya fi'il dan juga masdar itu semuanya ada di awal setiap jumlah. Wa ra'aita annaka idza qara'taha nataqta bil hamzah. Dan ketika teman-teman membaca, teman-teman membacanya dengan membaca hamzanya walau tuskitha dan tidak menghapus hamzanya. Fahadil hamzah idan la tasqut illa idza kanat muttasilah bisyai'. Maka dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya hamzah ini tidaklah kita lupakan dia, tidaklah kita hilangkan dia ya, kecuali jika dia muttasilah bisyai', kecuali dia berhubungan atau bergabung dengan sesuatu yang lain sebelumnya. Walihada tusamma hadil hamzah bi hamzatil wasal. Itulah kenapa hamzah yang tadi itu disebut dengan hamzatul wasal. Karena dia berhubungan dengan yang lainnya. Wa idza raja'ta ila al-amthilati sitta al-ula, dan ketika teman-teman itu kembali lagi ke 6 contoh yang pertama, ra'aita anna al-kalimat al-mabdu'a bi hamzatil wasal fiha ya madhi khumasi au amrihi au masdarihi. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwasanya kalimat-kalimat yang dia itu dimulai dengan hamzatul wasal ya, itu adalah madhi, amr dan juga masdar khumasi. Ya, 6 contoh yang pertama sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Wa idza ta'ammalta al-amthilata as-sittata tsaniyah, kemudian 6 yang kedua yaitu nomor 7 sampai nomor 12, ra'aita anna al-kalimat al-mabdu'a bi hamzatil wasl hiya madhi sudasi wa amrihi wa masdarihi. Itu adalah madhi sudasi, amrnya dan juga masdarnya. Wa indan nadar ila al-amthilati tsalatsatil baqiyah, kemudian 3 contoh yang tersisa, taro anal kalimat al-mabdu'a bi hamzatil wasl fiha ya amru tsulati. Nah, dari teman-teman bisa lihat ya, tadi sulati ya. 3 contoh yang terakhir itu adalah fi'il amr dari fi'il madhi humasi, fi'il madhi sulati. Walau annaka tatabba'ta ashbaha hadhil af'al wa hadhil masadir fil kalamil arabi la ra'aita anna al-hamza fi kulli madhi humasi wa sudasi wa amrihima wa masdarihima takunu hamzata wasal daiman. Nah, kalau teman-teman misalnya melihat atau memperhatikan fi'il-fi'il yang mirip dengan ini ya, atau kata-kata yang mirip dengan ini, baik itu fi'il maupun masdar yang sama dengan yang tadi kita pelajari,
di kalam Arab ya, itu teman-teman akan melihat bahwasanya hamzah yang ada di awal madhi ya atau amr atau masdar fi'il khumasi dan juga sudasi itu dia pasti hamzatul wasl. Ya apa? Madhi, amr dan juga masdar dari fi'il khumasi dan juga sudasi. Itu pasti hamzatul wasl. Wa idza raja'ta ila amthalatil qismi tsani, dan kemudian ketika teman-teman itu melihat ke contoh yang di depan contoh-contoh tadi itu ya, yaitu contoh di kelompok yang kedua, litatabayyana harakatul hamzatul wasl al-qiyasiyah idza ja'at fi awalil kalam, maka di sini teman-teman bisa melihat ya bagaimana sih hamzah-hamzah tadi itu ketika hamzah itu berada di awal sebuah jumlah. Ra'aita annaha maksura fi jami'il af'al. Nah, di sana teman-teman tadi ya, kita kembali lagi ke contoh ya. Ya, itu di sana kita bisa melihat bahwasanya semuanya dimulai dengan kasrah. Intabahtu, ikhtibartu, intabih, intabir, intibah, ikhtibar ya. Kemudian semuanya ya, baik itu dari khumasi maupun sudasi, itu semuanya diawali dengan hamzah yang mana dia berharakat kasrah ya. Khumasi maupun sudasi, baik itu madhi, amr maupun juga masdar. Semuanya diawali dengan kasrah. Ra'aita annaha maksura fi jami'il af'al wa aidan fil masadir illa fi amri thulathi alladhi qabla akhiri dhamma kama fil mithalain al-akhirain. Jadi semuanya dimulai dengan kasrah ya teman-teman ya, kecuali ya di dua contoh yang terakhir kita melihat bahwasanya hamzahnya berharokat dhammah. Kenapa? Karena ya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kenapa kok diawali dengan dhammah? Karena jadi ini khusus untuk yang amar fulati saja ya. Diawali dengan dhammah ketika huruf sebelum huruf akhir itu dia berharokat dhammah. Huruf sebelum huruf akhir dia berharokat dhammah. Nah, kemudian wa ba'da hadza lam yabqa illa an ta'rif hamzatul madhi ar-ruba'i wa hamzatul madhi ar-ruba'i wa amrihi wa masdarihi ka arsala wa arsil irsal. Hadhi hamzah yuntaq biha fi darjil kalam wa tusamma hamzah qat'ah. Ini tidak ada di contoh. Namun sekarang gini, kita kan memiliki 4 fi'il. Kita memiliki 4 fi'il ya. Kita memiliki 4 fi'il. Yang pertama tulati, rubai, khumasi dan juga sudasi. Sudasi dan juga khumasi semuanya masuk ke dalam hamzatul wasl. Ya kan? Semuanya masuk ke dalam hamzatul wasl. Begitu juga dengan amr dari fi'il sulasi, dia juga masuk ke dalam wasl. Nah, berarti sisa apa? Yang sisa yang belum pernah disebutkan di sini adalah fi'il rubai, yaitu fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Seperti apa? Seperti arsala, ya. Arsala ini adalah fi'il madhi yang mana dia itu terdiri dari 4 huruf. Ya, arsala. Nah, kemudian amr daripada arsala apa? Arsil. Kemudian masdar daripada arsala apa? Irsal. Lah, madhi, amr dan juga masdar daripada fi'il rubai itu semuanya menggunakan hamzatu qata'. Kita lihat di sini ada tanda hamzanya kan. Nah, baik itu di fi'il madhi maupun fi'il mudhari maupun juga di fi'il amr, semuanya ada hamzahnya, ada alamatul hamzah. Wahadihi hamzah, wahadil hamzah yuntaq biha fi darjil kalam. Nah, meskipun dia berada di tengah sebuah jumlah, darj itu artinya asna, wasat, ya. Meskipun dia berada di tengah sebuah jumlah, dia tetap terbaca. Maka dia disebut dengan hamzatu qata'. Ya, kalau tadi disebut dengan hamzatu wasal. Kenapa? Karena ketika dia berada di tengah-tengah sebuah jumlah, dia tidak dibaca. Dia langsung berlanjut ke huruf sukun yang ada setelahnya. Dia langsung ke huruf sukun yang ada setelahnya. Wa kullul hamazat allati fi awwalil asma' hamazatu qata'. Ya, jadi teman-teman sekalian, semua hamzah yang ada di awal ism itu semuanya adalah hamzatul qata'.
illa fil asma al-atiyah, kecuali isim-isim yang ada di sini ini yang akan kita pelajari ini. Dan juga isim yang mana dia adalah masdar dari khumasi dan sudasi, dia pun termasuk ke dalam hamzatul wasl. Ya. Nah, jadi semua isim itu adalah hamzatul qata kecuali apa? Kecuali isim atau masdar dari khumasi dan juga sudasi, juga kecuali isim-isim yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama ada ibn dan juga ibnun, sama artinya adalah ibna, ya berarti anak perempuan ya. Imru'un, seorang laki-laki, yang imra'atun, seorang perempuan, ism teman-teman tahu pasti. Kemudian is, ya. Jadi is ini adalah tolabus syai' ya. Karena sebuah fi'il jika diawali dengan hamzah, sin dan juga ta, itu biasanya dia berarti tolak atau harapan atau permintaan atau permohonan. Kemudian imun ya, ini biasanya digunakan untuk qasam atau sumpah. Kemudian itnan dan juga itnatan. Itnan dua ya, itnatan juga dua. Nah, jadi isim-isim ini ya, ingat teman-teman ya, ini ada 10. Ke-10 isim ini semuanya menggunakan hamzatul wasal. Selain ini dan juga selain masdar humasi dan sudasi itu menggunakan hamzatul qata. Wa kullul hamazat allati fi awalil huruf hamazatu qata illa fi alif wal lam. Nah, jadi kita sudah membahas tentang fiil, isim, nah sekarang haraf ya. Jadi setiap hamzah yang berada di awal sebuah huruf itu semuanya adalah hamzatul qata kecuali huruf yang berada di alif lam yang biasanya ada di awal sebuah kalimah ya, yang biasanya untuk ta'rif. Jadi kita lanjutkan ke qaidah. Al-qawaid, hamzatul wasl adalah hamzah tuzat fi awalil kalimah liyutawassala biha ila nutfi bisakin. Jadi hamzatul wasl itu adalah hamzah yang ditambahkan di awal sebuah kalimat untuk apa? Ya, agar kita bisa langsung membaca huruf sukun yang ada di depannya. Ya, agar kita bisa langsung mengucapkan huruf sukun yang ada di depannya. Agar kita bisa langsung mengucapkan huruf sukun yang ada di depannya. Wa yatathbutu fi bad'il kalam, yang mana hamzatul wasl ini tadi dia tetap ada dan dia tetap terbaca fi bad'il kalam, di awal sebuah jumlah. Akan tetapi tasqutu fi darjihi, akan tetapi dia itu hilang ketika berada di tengah-tengah sebuah jumlah atau tidak kita baca. Wa takunu, dan di mana saja adanya hamzatul wasl, dia adanya adalah di madi, khumasi, ya, dan juga sudasi, juga di amr khumasi sudasi, dan masdar khumasi dan sudasi. Dan ada lagi nyempil ada di amr at-tulati. Kemudian hamzatul qata tathbutu fi bad'il kalam wa darji. Nah, kalau hamzatul qata ya itu biasanya ada tanda hamzanya ya, yang mana dia baik itu di awal ataupun di tengah sebuah jumlah dia tetap ada dan dia tetap terbaca. Seperti yang apa? Seperti apa? Seperti hamzah yang ada di fi'il madhi, fi'il amr, dan juga masdar daripada fi'il rubai. Dan juga tentunya hamazatul asma, semua hamzah yang ada di isim kecuali yang 10 tadi, dan hamazatul huruf, dan semua hamzah yang ada di huruf ma'ada kecuali ba'dil asma wa aliful lam, dan juga kecuali ba'dul asma ini berarti nyambungnya ke asma ya, kecuali ba'dul asma yang 10 tadi ya, dan juga alif lam berarti ini pengecualian daripada huruf ya. Ba'dul asma yang 10 adalah pengecualian daripada isim-isim, kemudian alif lam adalah pengecualian dari huruf-huruf. Ya, jadi ba'dul asma yang 10 tadi itu dia diawali dengan hamzatul wasl, dan alif lam ini diawali dengan hamzatul wasl juga. Ya, semoga bisa dipahami ya. Mungkin agak sedikit apa ya, membutuhkan pengulangan terus, kemudian juga harus ditulis misalnya
hamzatul wasal itu apa saja, hamzatul qata' itu di mana saja. Nanti insya Allah dengan seringnya mendengar, menyimak, maka insya Allah akan lebih paham lagi dan hafal ya, meskipun tanpa melihat lagi. Ya baik, syukuran Allah husni timanikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.